Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala dinal Islam khatiman lil adyanis samawiyyah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah serta melaksanakan aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kondisi sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah Masjid Al-Mahkamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita di Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dalam pembahasan kita pada siang hari ini, kita akan memasuki pembahasan dasar yang memang harus kita ketahui bersama terkait dengan syarat wajib sholat. Wa amma ala man tajibu fa'ala al-muslimi al-balighi wala khilafa fi zalika. Bahwasannya di sini disampaikan kepada kita semua, kewajiban sholat itu diwajibkan kepada siapa saja. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Jadi sholat itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaannya. Jadi selama dia beragama Islam, ya, maka hukum sholat itu wajib melekat pada dirinya, gitu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, dan ini memang harus selalu kita ingat, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti, yang pertama itu adalah sholat, gitu. Ya, ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka kita harus memahami posisi sholat ini sangat penting bagi seorang muslim, dan ini tidak main-main, gitu. Maka kita harus mengetahui bersama-sama terkait dengan hukum sholat tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, syarat wajib sholat yang pertama itu adalah wajib beragama Islam. Jadi bagi yang tidak beragama Islam itu tidak diwajibkan sholat, gitu. Lalu bagaimana kalau ada ya saudara kita dari non muslim mau mengikuti gerakan sholat kita, gitu kan, gitu ya, tidak masalah, gitu ya. Tapi kewajiban yang melekat terkait dengan sholat itu adalah hanya kepada seorang muslim, gitu. Bagi rekan-rekan kita atau siapa yang tidak beragama Islam yang ingin melihat dan juga mengikuti gerakan, nah itu tidak ada masalah, tapi tidak dihukumi wajib, gitu. Nah ini yang harus kita pahami bersama, gitu.
Nah, uniknya di pembahasan di dalam kitab ini ada pembahasan yang menarik yang harus kita ketahui juga. Ikhtalafal fuqaha'u fi wujubis sholati 'alal murtadi. Nah, di sini para ulama begitu mendalam terkait dengan membahas suatu permasalahan gitu. Jadi para ulama ini berbeda pendapat terkait dengan hukum sholat tersebut bagi yang murtad. Nah, kita kan tadi sudah kita bahas bersama ya, sholat itu hanya bagi orang yang muslim gitu. Lalu bagaimana yang non muslim? Tadi sudah kita bahas, sudah tidak melekat kewajibannya. Lalu bagaimana terkait yang murtad gitu? Nah, di sini para ulama ada dua pendapat di sana. Zahabal jumhur hal hanafiyatu wal malikiyatu wal hanabilatu anna sholata la tajibu 'alal murtadi fala yaqdi ma fatahu idza raja'a ilal islami li'annahu biriddati yasirul kal kafiril asli. Jadi mayoritas para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat tidak wajib hukumnya sholat bagi yang murtad gitu. Jadi tidak wajib gitu. Dan tidak wajib juga mengganti apa yang sudah lewat ketika dalam dia murtad tersebut ketika dia masuk Islam. Nah, jadi ada dua kondisi di sana yang harus kita pahami bersama. Ketika dia murtad itu tidak wajib sholat gitu. Lalu ketika dia kembali masuk ke agama Islam, dia tidak punya kewajiban juga untuk mengqadha ataupun mengganti apa yang sudah lewat dari ketika dia dalam masa murtad tersebut gitu. Misalkan dia murtad selama 5 tahun gitu. Selama 5 tahun tersebut bagaimana sholatnya? Ya kan? Lalu dia masuk Islam. Selama 5 tahun kan tidak wajib sholat ya. Kemudian yang bersangkutan masuk Islam gitu. Maka mayoritas para ulama berpendapat tidak wajib dia mengqadha mengganti 5 tahun tersebut sholatnya gitu. Nah, ini pendapat yang pertama gitu. Pendapat mayoritas gitu. Pendapat yang kedua, zahaba syafi'iyatu ila wujubis sholati 'alal murtadi ala ma'na annahu yajibu alaihi qada'a ma fatahu zamanu riddati ba'da ruju'i ilal islam ta'lizan alaihi wa li annahu alzamaha bil islami fala tasqutu anhu bil juhudi kahakil adami. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bagi yang murtad ya, bagi yang murtad ketika dia balik ke agama Islam, masuk kembali ke agama Islam, dia wajib mengqadha mengganti sholat yang dia tinggalkan selama masa murtadnya. Seperti yang kami sampaikan tadi, contohnya misalkan 5 tahun yang bersangkutan murtad, maka 5 tahun itu kalau kita kali-kalikan ya gitu, 1 hari 5 waktu sholat gitu kan ya, dikali sampai 5 tahun itu berapa hari itu, begitu banyak gitu. Namun demikian di dalam mazhab Syafi'i wajib dia mengqadha gitu, mengganti. Alasannya apa? Nah, di sini disampaikan ilat hukumnya, alasan hukumnya. Alasannya adalah untuk menunjukkan sebagai penegasan bahwasan dia bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Islam. Gitu. Kalau memang yang bersangkutan ingin kembali kepada Islam, maka dia harus mengqadha seluruh sholat yang dia tinggalkan selama masa murtad. Gitu. Ini pendapat yang kedua dan pendapat yang minoritas. Gitu. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi jika ada di antara keluarga kita, rekan kita, teman kita atau siapa saja yang dulu pernah beragama Islam lalu murtad,
lalu kembali lagi kepada agama Islam, ya. Ada dua pendapat tadi. Pendapat mayoritas mengatakan tidak wajib mengqadha, gitu. Ya, tidak wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama masa murtadnya, gitu. Nah, pendapat yang minoritas mengatakan, pendapat mazhab Syafi'i mengatakan yang bersangkutan wajib mengqadha sebagai bentuk dia bahwasannya memang bersungguh-sungguh kembali ke agama Islam, gitu. Nah, jadi memang inilah pendapat para fuqaha, para ulama terkait dengan memandang sebuah peristiwa terkait dengan ibadah, gitu. Ada alasan hukumnya di sana, gitu. Nah, kembali kepada kita, kalau yang bersangkutan dan memang secara perhitungan bisa dia menghitung, ya. Misalkan, dan itu kalau pendapat ulama lebih rinci lagi, ada yang berpendapat di kalangan mazhab Syafi'i tersebut mengatakan, misalkan kalau dia ingin mengqadha, mengganti, dia bisa misalkan sholat zuhur seperti sekarang ini 4 rakaat, maka dia bisa sesuai kemampuan yang bersangkutan, misalkan 4 rakaat selesai, lalu dilanjutkan dengan 4 rakaat lagi sesuai dengan kemampuannya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan buat kita, bukan membuat kita mendapati kesulitan, gitu. Dan bentuk kesungguhan kita bagi yang tadi, yang seperti yang kita sampaikan tadi, yang ingin kembali ke agama Islam, yang dulunya pernah beragama Islam lalu murtad lalu kembali lagi, kalau memang yang bersangkutan ingin mengqadha, mengganti, bentuk wujud rasa sadarnya untuk kembali, silakan, gitu. Salah satu caranya seperti yang kita sampaikan tadi, setiap habis sholat wajib dia melaksanakan qadha, sholat yang selama ini dia tinggalkan sesuai dengan perhitungan yang dia bisa dia ukur, dia takar, gitu. Ya. Nah, ini salah satu hal yang memang harus kita ketahui bersama, gitu. Nah, kemudian syarat wajib yang kedua di sini disampaikan adalah al-balik, gitu. Sudah balik, gitu. Ya. Seseorang yang sudah balik, ya. Di kalangan para ulama ini juga berbeda pendapat, ya. Kapan seseorang dikatakan sudah balik, gitu. Ya. Kita tidak bisa, kalau zaman sekarang kita nggak bisa menebak seorang anak laki-laki ataupun perempuan itu sudah balik nggak, sudah mukallaf nggak, sudah siap nggak yang anak tersebut menanggung pahala dan dosa, gitu. Ya. Karena zaman sekarang anak-anak itu kalau dalam bahasa medis dan biologis itu masa pubertas, gitu. Karena salah satu tanda kedewasaan seseorang adalah sudah memasuki masa pubertas, gitu. Dan di kalangan para ulama disampaikan bahwasannya salah satu tanda ciri seseorang sudah balik adalah adanya ihtilam, sudah mimpi basah, gitu. Nah, terkait dengan mimpi basah ini tidak bisa kita ukur karena tidak ada patokannya secara usia, gitu. Maka bagi kita sebagai orang tua harus bisa melihat dan berkomunikasi dengan anak kita terkait dengan mimpi basah, gitu. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, gitu. Ya, apakah anak tersebut sudah mimpi basah atau belum? Ini salah satu kategori bahwasannya yang bersangkutan sudah balik, sudah dihukumi siap menanggung pahala dan dosa, sudah mukallaf, sudah dibebani tanggung jawab untuk bisa melaksanakan ibadah baik itu sholat maupun puasa, gitu. Termasuk menutup aurat, gitu. Dan juga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, gitu. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk bisa tahu kapan seorang anak itu sudah balik,
Salah satunya adalah mimpi basah. Selain mimpi basah, bisa kita lihat dari sisi fisik gitu. Ya, kondisi fisik gitu. Kalau bagi laki-laki mungkin bapak mungkin sudah tahu ya, suara sudah mulai berubah, suara sudah berat gitu, jakunnya sudah mulai ini kelihatan muncul gitu. Itu yang bagi yang laki-laki, bagi anak yang laki-laki. Kalau bagi yang perempuan, mohon maaf mungkin ya payudara ya kan gitu, sudah mulai gitu. Nah, kemudian menstruasi juga bagi perempuan itu juga tanda-tanda sudah balik, sudah dihukumi mukallaf, sudah siap dibebani tanggung jawab kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat gitu dan ibadah-ibadah lainnya gitu. Nah, ini harus kita pahami bersama terkait dengan balik ini gitu. Kemudian syarat wajib sholat yang ketiga adalah al-akal, berakal. Nah, ya, ini harus kita ketahui bersama terkait dengan syarat yang wajib sholat yang ketiga, berakal. Di kitab Bidayatul Mujtahid ini tidak dimasukkan sebagai salah satu syarat wajib sholat, tapi di kitab-kitab lain yang kami baca, berakal ini menurut pendapat mayoritas para ulama itu masuk secara hukum menjadi syarat wajib sholat. Karena ibadah itu harus yang berakal. Kenapa begitu? Karena dia bisa membedakan mana waktu sholat zuhur, mana waktu sholat asar, mana waktu sholat maghrib, isya dan subuh. Itu harus berakal gitu. Nah, maka syarat berakal ini menjadi salah satu syarat wajib sholat. Apabila tidak terpenuhi maka dia tidak wajib sholat gitu. Nah, ini juga disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan rufi al-qalamu an salas gitu. Diangkat tiga hal, diangkat pena atas tiga hal gitu. Ya. Anin naimi hatta yastayqiza. Orang yang lagi tidur sampai bangun gitu. Wa anil mubtala hatta yabro'a. Bagi yang belum sadar sampai dia sadar gitu. Dan yang ketiga wa anis sabi'i hatta yakbura. Ya. Anak kecil sampai dia dewasa gitu. Jadi bagi yang dalam keadaan tidur maka tidak wajib sholat gitu. Jadi kalau ada misalkan yang tidur ya gitu, maka posisi kondisi dalam keadaan tidur itu tidak wajib sholat gitu sampai dia bangun ya. Ketika dia bangun ada sholat yang dilewatkan maka sudah harus sesegera mungkin melaksanakan sholat gitu. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, ketika seseorang lalai, ya termasuk lalai ya, lalai, tidur lalai itu posisinya hampir sama gitu. Ya, pingsan itu seperti yang wa'anil mubtala hatta yabro. Ya, dalam keadaan tidak sadar sampai sadar, karena orang yang tidur itu dalam keadaan tidak sadar. Orang yang pingsan juga dalam keadaan tidak sadar. Orang yang sedang dibius dalam keadaan tidak sadar, kecuali bius lokal ya. Kalau bius dalam keadaan bius secara keseluruhan badan sampai menghilangkan kesadaran akal, maka itu tidak diwajibkan sholat. Tapi ketika yang bersangkutan ingat, sesegera mungkin dia melaksanakan sholat gitu. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, ketika seseorang tidur ya misalkan, ataupun dia berkeadaan memasuki ruang operasi di rumah sakit sebelum maghrib, ketika habis operasi itu setelah isya, maka ada satu waktu sholat yang ditinggalkan yaitu sholat maghrib, maka ketika yang bersangkutan ingat, segera mungkin dia melaksanakan sholat maghrib gitu. Jadi hanya orang yang berakal yang bisa mengetahui itu gitu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, yang bisa memahami mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh, mana yang sesegera mungkin dilakukan, itu hanya bisa dipahami oleh bagi orang yang
berakal. Maka berakal ini menjadi salah satu syarat wajib sholat yang harus terpenuhi. Jadi merupakan syarat kumulatif ya gitu. Tidak boleh ditinggalkan satupun. Beragama Islam, balik dan berakal gitu. Jadi 3 syarat ini gitu. Ya, untuk bisa terpenuhi seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mahkamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita bahas bersama tadi, kewajiban sholat ini jangan sampai kita mainkan gitu. Harus menjadi suatu hal yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita gitu. Ya. Sebagaimana yang kita bahas tadi, kita sudah beragama Islam, sudah balik, sudah berakal, jadi tidak ada satupun yang bisa menggugurkan kewajiban kita untuk meninggalkan sholat. Ya. Ketika orang sakit pun tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu. Ya. Kecuali dalam 3 hal yang tadi yang kita sudah sampaikan. Itu pun ketika yang bersangkutan sudah bangun tidur, sudah dewasa, bukan anak-anak lagi, ya, sudah dalam keadaan sadar, maka otomatis kewajiban sholat itu melekat kepada dirinya gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim ya, untuk bisa memahami kedudukan sholat ini sangat penting dalam hidup kita sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna minas sa'adati ayyatula umral abdi wa yarzuquhu Allah azza wa jalla al-inaba." Gitu. Di antara kebahagiaan seorang hamba adalah diberikan panjang umur, yang pertama, yang kedua diberikan rizki al-inaba gitu. Al-inaba ini para ulama mengartikannya adalah kembali dalam posisi lalai menjadi posisi ingat kepada Allah. Maka salah satu wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat gitu. Karena ini merupakan momen interaksi kita kepada Allah, bukan hanya melalui gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, tapi juga di sana ada bacaan-bacaan yang berisi doa-doa kita kepada Allah, harapan-harapan kita kepada Allah gitu. Ya, nah ini yang harus kita pahami bersama. Gitu. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.